kita akan coba latihan soal ujian sekolah tahun 2021. Biasanya setiap tahun ini selalu keluar materi kelas 7 tentang bilangan bulat. Ya, soalnya disajikan dalam bentuk permasalahan, soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Suhu di Pegunungan Dieng pada siang hari adalah 18 derajat Celcius. Pada pukul 01 dini hari, suhunya turun 13 derajat Celcius. Kemudian, menuju pagi hari, suhu turun 1 derajat Celcius setiap 1 jam. Suhu di Pegunungan Dieng pada pukul 5 dini hari adalah A 0 derajat Celcius, B 1 derajat Celcius, C 2 derajat Celcius, D 3 derajat Celcius. Nah, kita uraikan ya. Pada soal diketahui suhu siang hari 18 derajat. Oke. Kemudian pukul 1 turun 13 derajat Celcius. Berarti karena turun ya, perhatikan kata kunci di soal cerita. Turun berarti kita kurangkan, kalau naik berarti kita jumlah, maka diperoleh 5 derajat Celcius. Nah, kemudian menuju pagi hari, suhu turun 1 derajat Celcius setiap 1 jam. Yang menjadi pertanyaan adalah suhu pada pukul 5 dini hari. Jadi dari pukul 1 sampai pukul 5 dini hari itu rentangnya adalah 4 jam ya. 4 jam. Jadi karena 1 jam turunnya 1 derajat, berarti kalau 4 jam turun 4 jam dikali 1 berarti turunnya 4 derajat Celcius. Karena dia turun, maka kita kurangkan suhunya sehingga diperoleh suhu pukul 5 dini hari adalah 5 dikurang 4, 1 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah yang B. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas soal ujian sekolah tahun 2021 tentang perbandingan. Langsung saja soalnya. Sekolah Harapan Baru sedang membangun gedung perpustakaan. Pembangunan gedung tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 60 hari oleh 16 orang pekerja. Jika bangunan tersebut harus diselesaikan dalam waktu 40 hari, banyak pekerja yang harus ditambahkan adalah A 8 orang, B 16 orang, C 24 orang, D 32 orang. Oke, langsung saja. Jadi yang perlu kita pahami pada soal ini ya, ini merupakan soal perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena untuk perbandingan hari dan banyak pekerja, semakin lama hari kerja berarti semakin lama hari berarti pekerjanya sedikit. Semakin pendek hari kerja berarti pekerjanya semakin banyak. Nah, berarti dia perbandingan berbalik nilai. Nah, pada perbandingan berbalik nilai itu ada rumusnya. Misalkan ya, variabelnya A ya. Misalkan variabel harinya A dan B, kita bandingkan A per B itu sama dengan variabel pekerjanya ya. Untuk hari A, pekerjanya P, kita tulis di bawah, kebalikannya ya. Untuk hari B, pekerjanya Q di atas, jadi dibalik.
Nah, beda dengan perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, variabelnya nilainya di sebelahnya. Kalau ini di bawah, ya. Bersilangan. Langsung saja, berarti pada soal ini variabel waktunya adalah 60 hari dan 40 hari. Kita buat perbandingannya, berarti 60 per 40 sama dengan variabel pekerjanya untuk waktu 60 hari, pekerjanya sebanyak 16 orang. Berarti di bawah kita tuliskan di bawah, karena dia berbalik nilai, berarti pekerjanya di bawah, ya. Nah, untuk waktu 40 hari, nah banyak pekerjanya kita cari dulu. Ini kita misalkan dengan key saja, ya. Soal ini key-nya berapa. Nah, banyak pekerja waktu 40 hari. Langsung kita kali silang, bisa kita kali silang di sini, ya. Kita kali silang. 40 kali Q berarti diperoleh 40 Q sama dengan 60 dikali 16. Nah, sini bisa kita coret 40 dan 60 sama-sama kita bagi dengan 20, ya. Kita bagi dengan 20, maka diperoleh sini 2 Q menjadi 2 Q sama dengan 60 dibagi 23 dikali 16. Sorry, Q-nya jelek banget ini, ya. Ini 2 Q. Maka di sini kita peroleh 2 Q sama dengan 3 kali 16 diperoleh 48, ya. Berarti didapat Q-nya sama dengan 48 dibagi 2. Sama-sama kita bagi 2, diperoleh Q-nya 24. Jadi banyak pekerja untuk waktu 40 hari itu adalah 24 orang, ya. Ini 24. Pertanyaannya adalah banyak pekerja yang harus ditambahkan dari pekerja mula-mula. Ini pekerja mula-mulanya ada 16 tadi, ya. Maka bisa kita kurangkan 24 karena yang harus ditambahkan, ya. Berarti 24 kita kurangkan dengan pekerja mula-mula sebanyak 16 orang. Berarti diperoleh pekerja yang harus ditambahkan adalah 8. Maka jawabannya adalah yang A, 8 orang. Kita akan bahas soal ujian sekolah tahun 2021 tentang bentuk aljabar. Pertanyaannya, bentuk sederhana dari 2 dalam kurung 2x tambah 3 dikurang 4 dalam kurung 1 ditambah 3x adalah titik-titik. Nah, ini opsi jawabannya. Langsung saja.
Jadi kalau kita ketemu bentuk soal seperti ini ya, maka yang perlu kita ingat adalah bentuk ya dari aljabarnya. Jadi ini menggunakan sifat distributif untuk menyelesaikannya. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan ya. Misalkan ada bentuk A dalam kurung X tambah Y, maka ya ini kita kalikan satu-satu ke dalam kurung. A dikali X diperoleh AX, A dikali Y diperoleh AI. Karena tandanya di sini plus, maka hasilnya juga positif ya, A Y. Nah, sama sifat distributif ini berlaku juga untuk soal, maka cukup kita kalikan 2 dengan yang di dalam kurung. 2 dikali 2X, maka diperoleh 4X. Kemudian 2 kali 3 positif 6. Kemudian ini negatif 4 dikali 1 negatif 4. Negatif 4 dikali 3X negatif 12 X. Selanjutnya variabel sejenisnya kita kelompokkan ya, kita dekatkan. 4X dikurang 12X sama-sama mengandung variabel X, kita dekatkan, kita kelompokkan. Kemudian konstanta sama konstanta kita kelompokkan, ditambah 6 dikurang 4. 4X dikurang 12X diperoleh negatif 8X ya. Diperoleh negatif 8X. 6 dikurang 4 diperoleh positif 2. Maka inilah jawabannya. Sekarang kita lihat di opsi, ada tidak jawabannya? Karena di pilihan jawaban tidak ada pilihan, maka kita ubah ya hasilnya, konstantanya di depan. Kita ubah di depan 2 positif ya. Kemudian 8X nya negatif, berarti dikurang 8X. Ada yang A. Jadi jawabannya adalah yang